Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah taktik kita hari ini. Wah, saya benar-benar antusias nih karena malam ini kita bakal disuguhkan salah satu big match paling menarik di La Liga. Barcelona bakal menjamu Athletic Club. Dan jujur aja ada banyak banget lapisan taktik keracikan Hansi Flick yang lagi dibangun di awal musim ini. Kita nggak akan buang-buang waktu, mari langsung kita bedah lebih dalam gimana susunan pemain, formasi, dan pastinya efek domino dari transfer fantastis yang baru aja kejadian bakal nentuin jalannya laga krusial ini. Nah, pertanyaan terbesar di benak kita semua pastinya gini. Bisakah duet Rodri dan Pedri jadi jawaban final buat masalah lini tengah Barcelona? Kita semua tahu, sepak bola modern itu kuncinya ada di penguasaan lini tengah. Hansi Flick paham banget kalau lawan tim sengotot Athletic Club, ball possession itu bukan sekedar buat gaya-gayaan aja, tapi alat pertahanan sekaligus penyerangan yang paling mutlak. Dan kelihatannya nih, kepingan puzzle terakhir buat lini tengah mereka baru aja mendarat mulus di Camp Nou. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama, era baru lini tengah Barcelona dengan kedatangan sang juara dunia. 76,5 juta euro. Angka yang fantastis kan? Itulah harga yang berani dibayar Barcelona buat narik Rodri dari Manchester City. Ini bukan transfer biasa-biasa aja kawan. Kita lagi ngomongin marquee signing, rekrutan paling vital mereka musim panas ini. Rodri datang bukan cuma sekedar jadi gelandang bertahan, tapi bawa status elit tingkat dewa. Dia pemenang Piala Dunia, kapten yang bawa Spanyol balik ke masa kejayaan, plus peraih Golden Ball di turnamen itu. Dia benar-benar jaminan mutu buat lini sentral. Terus kenapa Flick sampai segitunya butuh sosok seperti dia? Ini semua bermuara ke visi taktikal Hansi Flick yang lagi nyari kontrol mutlak di atas lapangan. Flick sendiri bilang gini, Rodri punya lebih banyak pengalaman dan dia adalah pemimpin sejati. Bersama Pedri, kita akan bisa mengontrol pertandingan dan penguasaan bola. Ini bukan omong kosong belaka ya. Coba ingat-ingat lagi waktu mereka lawan Elche kemarin. Flick sadar betul timnya kehilangan bola terlalu cepat. Mereka sempat kewalahan, tapi begitu Pedri masuk dari bangku cadangan, boom, permainan berubah drastis. Barcelona langsung megang kendali. Level kontrol seperti itulah yang Flick butuhkan secara konsisten sejak menit pertama. Jadi, kuncinya ada di sinergi. Coba bayangin, fisik dan kepemimpinan Rodri digabung sama sentuhan magisnya Pedri yang ngomong-ngomong juga tampil luar biasa bareng La Roja musim panas ini. Kombinasi ini disiapkan buat jadi mesin penguasaan bola yang mematikan. Dan yang salutnya lagi dari Flick, dia benar-benar cuma fokus sama amunisi yang dia punya sekarang. Waktu media terus-terusan mancing dia soal rumor Julian Alvarez yang bikin pihak Atletico Madrid lumayan panas, Flick dengan santai menolak ikut campur. Fokusnya 100% buat pemain yang ada di ruang gantinya sekarang. Sekarang, mari kita geser fokus ke pertarungan panas di sektor sayap, Rafinha versus Nico Williams. Coba kita perhatiin kontras yang lumayan ekstrim di kedua sayap ini. Di kubu Barca, ada Rafinha yang lagi on fire banget. Dia baru aja ngeborong 2 gol dan 1 assist waktu bantai Elche 5-0. Asal kalian tahu, Rafinha ini udah nyetak 16 gol sepanjang tahun 2026. Ditambah Lamine Yamal yang udah cetak 15 gol, Barcelona sukses jadi satu-satunya tim di 5 liga top Eropa yang punya 2 pemain dengan koleksi minimal 15 gol tahun ini. Gila kan? Nah, di sisi lain, coba lirik catatan Nico Williams. Ketemu Barcelona itu ibarat mimpi buruk buat dia. Dari 8 kali tanding lawan Blaugrana, Williams belum pernah cetak gol, belum pernah ngasih assist, dan belum pernah menang. 0 besar. Lalu, seberapa besar peluang tim tamu malam ini? Kita harus bedah dulu dominasi kandang Blaugrana, yang jujur aja lagi mirip benteng tak tertembus. 19 laga. Yap, Barcelona udah nyapu bersih 19 pertandingan kandang beruntun di La Liga. Terakhir kali mereka ngerasain kekalahan di markas sendiri, itu waktu ditekuk Villarreal bulan Mei 2025. Sebagai gambaran seberapa gilanya rekor ini adalah rentetan kemenangan kandang terpanjang mereka di bawah satu pelatih sejak era legendaris Rinus Michels yang sempat nyatetin 21 kemenangan beruntun di musim 1973-1974. Flick benar-benar lagi nulis sejarahnya sendiri di klub ini. Rekor mereka khusus ngelawan Athletic Club di kandang juga sama-sama ngerinya. Barcelona itu belum pernah kalah dalam 24 laga kandang terakhir di La Liga lawan tim asal Basque ini, dan bahkan menang di 7 pertemuan terakhir. Fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala, Athletic terakhir kali menang laga Liga di markas Barcelona itu bulan November 2001. Udah lama banget kan? Belum lagi ditambah fakta kalau pertahanan Barca tahun 2026 ini solid banget dengan torehan 10 clean sheet, tertinggi di Liga. Oke, masuk ke bagian terakhir dari analisa kita. Mari kita bahas prediksi dan probabilitas kemenangan lewat permainan angka. Sayangnya buat tim tamu, realita di lapangan nunjukin kalau Athletic Club ini lagi dalam fase krisis. Mereka datang ke laga ini bawa rekor tanpa kemenangan di 5 pertandingan terakhir La Liga. Yang lebih bikin pusing lini belakang mereka selalu kebobolan minimal 2 gol di 6 laga tandang beruntun.
Makanya nggak heran kalau Athletic jadi tim dengan jumlah clean sheet paling sedikit di tahun 2026. Cuman 1 kali. Setelah kalah 1-3 dari Sevilla kemarin, pelatih Edin Terzic sekarang posisinya lagi di ujung tanduk. Kalau sampai kalah malam ini, dia bakal jadi pelatih Athletic pertama yang kalah beruntun di 2 laga pembuka sejak Ernesto Valverde di musim 2003-2004. Beban berat banget pastinya. Jadi kalau kita kumpulin semua data, performa, plus amunisi baru di lini tengah Barca tadi, wajar banget kalau model superkomputer Opta ngeluarin angka probabilitas kemenangan yang jomplang. 68,4% probabilitas kemenangan dipegang Barcelona. Peluang buat imbang ada di angka 18% dan kemungkinan buat Athletic Club bikin kejutan cuma dinilai di angka 13,6%. Angka-angka ini beneran jadi bukti seberapa terjalnya gunung yang harus didaki Athletic malam ini. Di atas kertas sih, Barcelona kelihatan terlalu superior, terlalu seimbang dengan hadirnya Rodri, dan jelas terlalu kuat di kandang. Tapi, hey, sepak bola itu dimainkan di lapangan hijau, bukan di atas kertas. Jadi pertanyaannya sekarang, akankah Athletic Club yang lagi terluka ini justru bangkit dan nyiptain kejutan bersejarah ngelawan kemustahilan? Ataukah malam ini kita benar-benar bakal jadi saksi dimulainya era Rodri-Pedri dengan pertunjukan dominasi total? Jawabannya bakal segera kita ketahui setelah peluit kick-off dibunyikan. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah taktik ini dan selamat menikmati pertandingannya.